Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdi nasta'in wa la umur din wadin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan presentasi di hari ini. Walaupun melalui video kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faizal Murdika. Saya sebagai moderator dari kelompok saya, yaitu kelompok 7, yang akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul atau bertemakan konsep makomat dan ahwal. Di dalam kelompok kami terdapat pemateri. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Ereza Verli, yang ketiga ada Ilham Julian Putra, dan yang terakhir ada Fitri Andina. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasi hari ini. Baik, pengertian makomat. Dari ilmu tasawuf, makomat itu adalah tingkatan atau derajat seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana melalui dengan cara peribadatan atau mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terputus. Kemudian tingkatan atau derajat di kalangan sufi juga sering disebut dengan atau diistilahkan dengan kata makom. Nah, istilah kata makom itu juga di kalangan sufi terkadang disebut dengan ungkapan jamaknya, yaitu makomat. Jadi dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa makomat adalah posisi yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan antara tingkatan dan tingkatan lainnya. B. Pengertian ahwal. Dari segi bahasa, ahwal adalah bentuk jamak dari hal yang berarti sifat dan keadaan sesuatu. Secara terminologis, yang dimaksud ahwal adalah keadaan atau kondisi psikologis yang dirasakan ketika seorang sufi mencapai makom tertentu. Kutipan di atas menerangkan bahwa ahwal adalah suatu kondisi jiwa yang diperoleh lewat kesucian hati. Hal adalah sebuah pemberian Allah Subhanahu wa taala dan bukan sesuatu yang diusahakan seperti makom. Sedangkan Al-Qushairi merumuskan bahwa ahwal adalah suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala atau keadaan yang datang tanpa wujud kerja atau usaha. Persamaan dan perbedaan makomat dan ahwal. Persamaannya yaitu merupakan inti kajian dan ajaran tasawuf dan dapat dialami oleh setiap sufi. Sedangkan perbedaannya yaitu yang satu, makomat pelaksanaan senantiasa berurutan, dirumuskan oleh seorang sufi itu sendiri. Jumlah makomat antara sufi satu dengan yang lainnya berbeda, dapat dipelajari oleh setiap salik atau pelaku tasawuf. Harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan membutuhkan usaha. Kemudian yang kedua, ahwal, hidayah dan anugerah dari Allah sesuai dengan kehendaknya. Sifatnya temporer, mudah datang dan pergi atau tidak selamanya ada dan tidak membutuhkan usaha. D. Macam-macam makomat. 1. Taubah. Taubat yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang diperbuat pada saat yang lampau dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Taubat dibagi menjadi 3. Yang pertama, taubat yang paling rendah, yaitu memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah diperbuat pada saat lampau. Yang kedua, taubat yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu taubat terhadap pangkal dosa, seperti taubat dari sifat dendam, sombong, iri, ria, pamer, dan lainnya. Ketiga, taubat tertinggi merupakan taubat untuk berusaha menjauhkan diri dari bujuk rayu setan dan kelalaian dari mengingat Allah. 2. Zuhud. Secara etimologis, zuhud berarti ragabah, artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. 3. Wirai. Al-wara merupakan sikap berhati-hati terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Secara harfiah, wara berarti soleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau maksiat. 4. Tawakal. Secara harfiah, tawakal yaitu menyerahkan diri secara umum. 5. Sabar, artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. 6. Ridho. Ridho merupakan menerima dengan sepenuh hati terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah. Orang yang memiliki sikap ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan. Macam-macam ahwal. Yang pertama, munasabah, mawas diri, dan muraqabah, waspada.
Munasabah adalah upaya meneliti diri sendiri dengan cermat. Apakah perbuatan sehari-hari telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Allah. Sedangkan muraqabah adalah meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang hormat, takut, dan tunduk kepada Allah. Yang kedua yaitu sauk rindu dan uns intim. Sauk yang dimaksud yaitu kerinduan dengan Allah. Sauk ialah rasa rindu yang memancar dari kalbu karena gelora cinta yang alami. Uns adalah keadaan jiwa dan seluruh ekspresi terpusat pada suatu titik sentrum, yaitu Allah. Tidak ada yang dirasa, tidak ada yang diingat, dan tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Yang ketiga yaitu tumaninah. Tumaninah adalah rasa tenang, tidak ada rasa was-was atau khawatir, tidak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran, karena telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Yang keempat yaitu musyahadah. Secara harifah, musyahadah adalah menyaksikan dengan mata kepala. Sedangkan secara terminologi tasyawuf, musyahadah adalah menyaksikan secara jelas, sadar apa yang dicari, atau penyaksian terhadap kekuasaan dan keagungan Allah. Yang kelima yaitu hub. Hub adalah cinta. Maksudnya cinta seorang hamba kepada Tuhan. Yang keenam yaitu raja, berharap, dan khauf, takut. Raja adalah berharap atau optimis, yaitu perasaan hati yang senang karena menanti sesuatu yang diinginkan atau disenangi. Sedangkan menurut ahli sufi, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena khawatir kurangnya pengabdian. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau kurang jelas, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.